Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk pesanan khusus ke daerah Ciamisnya sudah jadi ya. Nah, di sini saya ucapkan bagi yang mungkin sedang mampir ke channel saya juga diberikan kesehatan gitu kan ya. Dan semoga juga diberikan rezeki yang melimpah, jauh daripada istilahnya hal-hal yang memang dari segi mudorotnya gitu. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih dari Ciamis ya, ini ya pesanannya, yang sudah percaya kepada produk RD. Di sini orangnya minta tampil beda, bahkan kalau saya perhatikan ini bisa dibilang pengen lengkap banget gitu. Jadi ingin perpaduan di sininya itu istilahnya gimana ya, jadi pengen ada pisir kayak di konten-konten sebelumnya, pengen ada gambar plat kudanya, pengen grendelnya, pengen grafirnya, jadi semuanya dipadu padankan. Nah, seperti itu ya. Jadi karena memang sih kalau kayak gini sih masalah popor, masalah estetika itu memang kembali lagi ke faedah selera orang masing-masing kayak gitu kan. Banyaknya juga kan yang memang lagi rame untuk konten saya dari 2023 yang memang sebagai tulang punggungnya itu memang tipe Grendel ini gitu, sampai ke awal 2024 sekarang pun ini masih menjadi bisa dibilang masih viral lah gitu kalau menurut paham saya, karena sudah jelas-jelas RD itu kan memang berawal dari yang tipe pelatuknya, yang model klasiknya, sampai ke yang model dumping kinerja mirip subnya juga gitu kan. Nah, di sini ternyata yang rame itu memang secara dugaan, luar dugaan pihak bengkel juga ya, memang rame yang tipe super luxury ini gitu. Nah, di sini untuk variannya sudah menggunakan pisir patri, kayaknya nggak perlu dijelasin lagi ya, karena bisa tontonlah teman-teman nanti ke video-video saya sebelumnya, sudah menggunakan pisir patri baik depan dan belakang. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau nyetel, misalkan bagian plat dalamnya itu tinggal dibuka aja, misalkan ya, nanti setelah udah dibuka tinggal diatur baut setelan yang plat yang ada di tengahnya itu sendiri. Setelah udah selesai ditutup. Gunanya ini buat apa? Ini bukan buat istilahnya tele-tele bohongan, bukan, tapi ini istilahnya anti silau. Jadi kadang-kadang kalau kita udah nembak di atas yang 10 meter, 20 meter atau di atas pohon, itu biasanya agak sedikit silau atau kabur, terutama PCRV yang tidak dilindungi selongsongnya ini gitu, serobongnya nggak ada, itu biasanya pasti lebih silau lah gitu ya. Nah, terus ada juga yang request kalau yang model begini bisa pakai magasin nggak? Bisa, tapi mengorbankan dari segi as colokan pelurunya ini, tusukan pelurunya, sama dia akan membabat habis bagian daripada box chambernya itu sendiri. Atau misalkan kalau misalkan tetap orangnya mau tanpa ingin bagian chambernya ingin lebih tebal juga tetap bisa jawabannya, tapi nanti jadi tambah gede ininya di chamber rumahnya, dan itu tidak menarik lah dari segi estetika, tuh kayak norak juga gitu gitu kan. Terus orangnya juga minta yang ada pipinya juga minta bisa naik turun. Nah, terus yang terakhir juga mungkin ini selain ada model grafir juga, minta udah jelas-jelas pastinya di sini minta yang ada gambar kuda platnya juga. Nah, untuk spesifikasi di sini nanti juga teman-teman bisa baca aja di bawah di kolom deskripsi saya. Saya jelaskan aja review saya secara singkat. Ini dia menggunakan pisir patri, terus menggunakan grafir, plat, setelan naik pipi naik turun, setelan power hammer, dan ini sudah menggunakan tipe spring jenis Permisumi oranye sesuai dengan by requestnya ya, karena orangnya ingin yang udah ingin kenceng lah, ingin pol lah gitu, jangan meriut-riut lah gitu. Untuk tipe pipanya di sini menggunakan tipe pipa OD27. Itu masih ya sama aja speknya, nggak jauh beda dengan yang saya konten-konten sebelumnya, itu sama saja. Nah, untuk klepnya itu menggunakan bahan silikon gitu ya, jadi teman-teman nggak perlu istilahnya khawatir klepnya itu cepat habis dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun, karena untuk klep bahan silikon itu secara basicnya adalah tahan panas kayak gitu ya. Jadi teman-teman di sini nggak perlu istilahnya ketakutan, waduh nanti spare partnya. Tetap untuk spare part cadangannya, seal dan klepnya sudah saya berikan juga nanti dalam saat di packaging gitu. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Kalaupun misalkan untuk kerusakan ringan, kalaupun sealnya di sini sudah habis yang diberikan, kayak misalkan seal buat tusukan mimis pelurunya dan segala macamnya,
teman-teman tidak perlu khawatir karena bisa akurat atau misalkan persamaannya itu sama dengan PCP, Moser atau Rugernya gitu. Jadi teman-teman tidak perlu kalang kabut, itu tetap masih sama saja untuk secara basically-nya gitu ya. Untuk OD-nya di sini udah dijelasin ya, OD 27. Untuk larasnya di sini menggunakan tipe OD 14 mili gitu. Untuk alurnya saya menggunakan yang standar aja ya, karena ini untuk long range, jadi ambil yang 12 alurnya ya. Nah gitu, mungkin singkat aja gitu ya untuk penjelasan saya untuk siang ini, karena ini saya terberi oleh waktu, ini saya ingin segera langsung di packing gitu, karena ini udah dilunasin juga, udah akadnya udah selesai gitu, tinggal nanti ini saya tinggal langsung ke pengujiannya aja itu seperti apa. Nah oh ya, tadi kan kadang-kadang suka teman-teman juga istilahnya suka nonton beberapa kali channel saya, bahkan ada yang langsung telepon by WA, mungkin karena ngebet ingin tahu harganya dan bagaimana. Saya langsung buka-bukaan aja ya, ini untuk masalah harga saya jujur aja ini senapan mahal gitu ya. Jadi jangan bilang teman-teman senapan dipikir saya ini murah, enggak, ini enggak murah, ini mahal. Mungkin bisa dibilang kalau kata orang-orang sih ini ya memang kayak udah sekelas senapan sultannya itu sendiri gitu. Untuk perihal harga saya langsung aja buka-bukaan, ini untuk masalah harga di 3 komaan. Itu belum termasuk masalah ongkir gitu kan ya. Jadi teman-teman harap dikaji lebih dalam lagi. Kalau sekiranya mahal mungkin cukup like dan subscribe aja lah gitu channel saya. Tidak perlu harus sampai usik-usik, Kang ini berapa, Kang ini berapa. Bahkan ada yang telepon langsung gitu yang hebatnya gitu, tanpa ingin membaca deskripsi, tanpa ingin istilahnya tahu lebih dalam kayak penjelasan saya, menurut saya seperti begini gitu kan. Kayaknya orang Indonesia itu males nonton kepanjangan gitu ya, udah keseringan nonton video singkat gitu ya. Jadi ya istilahnya karena udah banyak nonton video singkat kayak gitu, ya saya bingung gitu mau ngejelasinnya seperti apa lagi gitu. Yang pasti ini harganya sudah setara PCP bocap lokalnya gitu ya. Jadi tinggal balik lagi ke budget teman-teman, hobi teman-teman di sini. Kira-kira dengan teman-teman meminang budget sudah di atas 3, ini worth it nggak sih untuk harganya dan kerjaan spesial handmade-nya ini sendiri. Nah seperti itu aja gitu. Kalau misalkan pengiriman paling jauh untuk saat ini sudah sampai ke Papua Jayapura, itu udah sampai ke daerah Sadang di Aceh juga udah juga ya selesai. Nah gitu dulu aja, mungkin saya langsung aja tanpa basa-basi, langsung aja kita langsung ke tahap pengetesan. Oke, nah di sini juga ada spesifikasi detailnya. Ini untuk tipe jenis picunya ini mengadopsi tipe AA atau RAM ya. Jadi teman-teman kadang-kadang karena ini tertutup oleh gambar si plat kudanya, ini menggunakan jenis tipe picu PCP mirip-mirip RAM. Nah seperti ini ya model-modelnya ya. Sampai ke dalamnya juga nanti kita pada saat mau istilahnya mau dilakukan packaging, nanti teman-teman juga bisa lihat sekilas seperti apa. Oke, di sini juga sudah dilengkapi dengan sistem pengaturan per hammer Misumi-nya. Nah si usernya minta dia itu pakai spring merek Misumi, tipe warnanya warna oranye. Nah kadang-kadang teman-teman suka nanya nih, berapa sih untuk diameter dalamnya si lingkaran si Permisuminya itu di 6,5 mili. Kalau ada sih syukur-syukur dapat yang 7 mili ya diameter lubang lingkaran dalamnya kayak gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan andai kata sudah kepalang beli RD tapi ternyata si dalamnya itu masih per spring tipe lokal, gimana nih cara-cara teman untuk mengantisipasi hal tersebut? Teman-teman tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, cukup bawa bagian tipe spring setelannya ini aja ke tukang bubut kepercayaan teman-teman aja. Nah itu ongkosnya itu dari 5.000, 10.000, paling mahal 25.000 untuk area Pulau Jawa, Sumatera ya. Tapi kalau di Kalimantan pedalaman biasanya agak lebih mahal sedikit, tapi itu pintar-pintarnya teman-teman dalam segi hal menawar aja. Nah seperti itu ya. Jadi ini untuk masalah ini tidak perlu dijadikan hal-hal yang risih atau risau oleh teman-teman juga. Nah di sini kalau misalkan teman-teman misalkan mau melakukan setelan naik turun TV, ini sudah ada 2 baut setelannya yang tipe jenis plus. Kadang-kadang di PCP juga ada yang pakai baut minus, tapi ini sekali lagi saya tekankan tidak ada faedahnya. Yang penting ngejar fungsinya dulu kan. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi ini senapan sudah
fine, sudah oke. Tinggal kembali lagi ke kenyamanan teman-teman itu sendiri saja seperti apa. Oke, sekarang kita mulai dengan tipe mereknya. Di sini Jawara tipe Premier ya, yang 10,5 grain. Memang dia untuk bobotnya agak sedikit lebih ringan ya. Jadi di sini saya bukan melihat peluru mana yang lebih bagus, tapi lebih kepada kepatuhan si larasnya. Dia lebih senang kemana, nanti teman-teman aja yang bisa nyaksikan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aja cukup lah, karena jaraknya kan tidak terlalu jauh ya. Oke, arahkan ke sana. Kita bikin dulu aja ya sasaran di tengah, pakai Jawara tipe Premier. Oke, dia pas di tengah ya. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita masih menggunakan satu jenis peluru yang sama, yaitu Jawara Premier ya. Oke. Waduh, jadi kiri ya. Pas saya narik picu agak tertarik. Bukan salah larasnya, tapi pas tangan saya narik picu tadi. Oke, arahkan lagi. Tuh, masuk ya teman-teman. Jadi untuk menggunakan pisir manual di sini untuk tipe merek Jawara jenis Premiernya ini dia sudah masuk ya. Jadi tinggal kita langsung ke lari ke merek berikutnya, yaitu merek AN dari D12 Classic ya. Oke, kita mulai. Kalau untuk D12 klasiknya di sini beratnya 12 grain ya. Oke, arahkan ke sana. Tuh, pas kan? Tadi kan saya ambil yang titik yang kanan karena bekas Jawara ya. Karena tadi yang kiri itu masih sendiri, saya pakai yang D12 grain itu dari merek AN. Saya coba tembak yang kiri, dia masuk ya. Numpuk di situ aja, ngumpul. Oke, that's good. Sana. Sekali lagi ya. Tuh, tetap sama ya. Jadi dia mau makin membesar. Gitu. Jadi yang kanan adalah merek si Jawara Premier. Untuk yang jajaran kiri ini adalah D12 Classic dari AN.
Oke, sekarang kita coba ke tipe slupnya ya. Nah, kita buka yang slup lokalnya ini. Ya lumayan lah, walaupun sudah mulai banyak berkurangnya ini. Sebenarnya sih ini apa sih istilahnya, tidak rekomendasi ya peluru lokal ini, karena ekornya itu tidak berlubang alias dia rata cetakannya. Tapi ya namanya mencoba kan, tidak ada salahnya ya. Oke, kita arahkan lagi ke sana. Dia masuk tapi rekoset ya di kiri. Makin besar tuh yang kirinya tuh. Oke. That's good. Sana. Tuh, masuk ya di kiri lagi. Jadi emang yang tadi yang paling kiri itu dia katakanlah dia rekoset kayak gitu. Oke, kita coba lagi ya, sekali lagi. Sorry ya, ini pelurunya agak licin di tangan saya karena tangan saya mengandung minyak. Nah ini jeleknya kalau peluru lokal tuh dia nggak mau nyetak sama tusukan mimis. Ini kan slup lokal ya, namanya produk lokal ya. Oke, coba lagi. Saya mau coba nembak yang sisi kanannya karena masih belum terlalu besar. Rekoset lagi ya di paling bawah. Karena ini pelurunya cukup berat ya, di 13 grain. Sudah mulai lelah guys, saya ngompa dari tadi. Kalau untuk yang slup lokalnya memang kurang begitu enak ya. Oke, mulai. Tuh, masuk ya. Jadi tinggal pintar-pintarnya teman aja, istilahnya dalam hal menyeting si senapannya itu sendiri gitu.
Mungkin saya tidak perlu harus ke sana ya, karena ya ujung-ujungnya pasti ya nanti ngejelasin ya merek ini merek itu, mungkin bisa diarahin lagi kan ke sana. Nah itu hasilnya jelas nggak dari Rehan Dodok? Nah gitu aja ya, jadi teman-teman bisa melihat sendiri pembuktian daripada hasilnya. Itu saya tidak akan ngejelasin ini begini ini begitu, intinya kelihatan banget ketika tangan saya mulai lelah sama memang dari penggunaan mimis yang memang berbeda-beda. Nah seperti itu aja lah gitu, karena kalau saya ngejelasin ini lama lagi gitu, bisa 2-3 menit. Nah gitu aja ya mungkin teman-teman, karena di sini saya mau langsung melakukan langkah untuk packagingnya juga. Oke.